Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Widiatmo Nugroho Putra dengan NIM 20170020063. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait pengumpulan data yang dilakukan pada minggu lalu. Yang pertama, jelaskan proses pengumpulan data yang kalian lakukan dengan prosedur. Pengumpulan data yang saya lakukan, yang pertama ada identifikasi kebutuhan data, yang kedua ada penentuan sumber data, pengumpulan data alternatif, verifikasi dan cleaning data, selanjutnya, dan dokumentasi sumber. Nah, lalu ada pertanyaan mengapa kalian memilih alternatif dan kriteria yang kalian buat untuk dilakukan perhitungan DSS. Apakah urgensi dari data tersebut perlu dilakukan pemilihan menggunakan decision support system? Jadi, mengapa saya memilih alternatif atau kriteria yang saya buat? Karena di sini saya melihat alternatif yaitu game online, apalagi mobile itu di kalangan anak muda, khusus pada game online itu sangat digemari ya, banyak peminat. Lalu ada intensi penggunaan DSS. Penggunaan DSS juga sangat penting karena yang pertama terlalu banyak opsi, multi kriteria, perlu pendekatan objektif, dan efisiensi pengambilan keputusan. Bagaimana cara mengumpulkan nilai bobot kriteria dijelaskan dari proses awal hingga jadi nilai bobot kriteria yang dapat dihitung. Yang pertama, pengumpulannya mulai dari pengumpulan kuesioner, nilai skala yang dilakukan dalam kuesioner, mengambil rata-ratanya menjadi bobot, menjumlahkan total bobot yang lalu menormalisasikannya. Untuk pengumpulan kuesioner itu, saya ke sini. Nah, jadi pada tabel skala responden ini ada 5 skala, dari 5 yang sangat penting hingga 1 yang tidak penting. Jadi ini adalah form yang dimana untuk menentukan kriteria, menentukan bobot dari kriteria, dimana pada form ini ada 5 skala dan 5 kriteria juga. Jadi dalam form ini sudah ada 14 responden yang menjawab formulir ini. Lalu kita mengambil rata-rata dari responden ini. Sudah saya masukkan ke rata-ratanya. Setiap kriteria dirata-ratakan hingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke data. Kita memakai bobotnya rata-rata tadi menjadi bobot yang belum ternormalisasi, sehingga mendapatkan total bobot seperti ini. Nah, untuk bobotnya, karena bobot harus dijumlahkan dengan 1, jadi perlu dinormalisasikan hingga mendapatkan di sini untuk kriteria rating aplikasi, untuk ukuran aplikasi, dan seterusnya sampai rating usia. Nah, yang keempat, bagaimana cara mengumpulkan nilai alternatif? Dijelaskan dari proses awal hingga jadi alternatif yang dapat dihitung. Pengumpulannya mulai dari mencari data mentah, pengumpulan data responden untuk bobot, data cleaning, dan data sarjana. Jadi, pertama kita harus menentukan data mentah. Data mentah seperti ini. Nilai ini
Setiap kriteria ini didapatkan dalam maaf, ada terkendala. Nah, ini seperti ini. Ini didapatkan dari Play Store, seperti warna awal aplikasi, jumlah pengunduh. Nah, di sini kan belum bisa dihitung ya, karena memiliki apa namanya, seperti kata-kata ini. Jadi kita harus mengubahnya pada data cleaning. Untuk data mentahnya perlu juga dipastikan agar sesuai seperti ini. Lalu ada kriteria yang dimana kita harus membagi apakah dia masuk ke benefit atau ke cost. Jika benefit seperti rating aplikasi semakin tinggi, semakin bagus kualitas aplikasi menurut pengguna. Jadi itu dikategorikan menjadi benefit. Ukuran aplikasi dijeniskan dikategorikan menjadi jenis cost. Semakin kecil ukuran, semakin efisien dan semakin lewat soal penyimpanan seperti itu. Maaf. Selanjutnya ada data responden. Yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah data kuesioner, data responden kuesioner untuk pembobotan yang dilakukan pada akhir nanti. Tadinya ada data cleaning, yang dimana seperti PUBG Mobile sebelumnya ada, nah ini giga, satuan giga diubah menjadi satuan mega agar sesuai. Dengan giga seperti itu dan sebagainya. Nah, lalu akan dijadikan data setiap itu. Nah, yang terakhir, apakah data kriteria dan alternatif yang kalian cari baik dilakukan perhitungan menggunakan DFS? Menurut saya, yang ini yang saya sudah ketahui, data yang saya kumpulkan sudah baik untuk dilakukan perhitungan DSS. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya ucapkan Om Santi 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 Santi.